warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Sebelumnya perkenalkan, saya Imam Setiawan, guru SMK Negeri 6 Purworejo sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Pada hari ini 5 Oktober tahun 2022, saya akan melakukan praktik pembelajaran UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022 di kelas 11 multimedia dengan mata pelajaran animasi 2 dimensi dan 3 dimensi dengan kompetensi dasar menerapkan prinsip gambar latar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, seperti biasa kita awali dengan berdoa. Minta tolong ketua kelas berdoa. Siap gerak. Gerak mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Siap. Oke, kalau sudah siap silahkan dinyalakan komputernya. Oke, sudah dinyalakan komputernya? Sebelumnya Bapak akan presensi dulu. Nanti yang saya panggil silahkan jawab hadir ya. Yang pertama Alvin Nur Wahid. Hadir Pak. Alif Rizky Cahyanto. Hadir Pak. Ani Rias. Hadir Pak. Ansori. Ya. Tiara Ayu. Hadir Pak. Valentino. Hadir Pak. Wisnu Adi Nugroho. Hadir Pak. Sudah semua ya. Oke. Oke, kita mulai pembelajarannya. Silahkan kalian buka browsernya. Silakan buka browser, kemudian silakan ketikkan s.id/info. Sudah dibuka? Oke. Nah, di sana ketika kalian buka, nanti kalian akan menemukan link ya, link-link materi seperti yang ada di depan. Nah, ini adalah bahan belajar kita nanti. Oke. Nah, sebelumnya Bapak akan mengawali pembelajaran hari ini dengan sebuah persepsi. Silakan buka mentimeter.com. Silakan ketikkan kode 7939 0079. Sudah nampak? Lihat gambarnya. Gambar apa itu? Uang. Ya, gambar uang pecahan 50.000. Ini tahun berapa ini? 1999. Sudah lahir belum? Belum. Nah, di uang ini ada satu tokoh nasional, ya, pahlawan nasional. Siapa? W.R. Supratman. W.R.-nya apa? Wakil Supratman. Kira-kira
pahlawan ini kalian tahu nggak latar belakangnya atau asal usulnya? Berasal dari Kali Gesing. Oke, good. Nah, di sini saya memilihkan pahlawan yang berasal dari Purworejo. Nah, ini adalah profilnya. Wage Rudolf Supratman, lahir tahun 1903, wafat 1938. Umur berapa itu meninggal? 35 tahun, masih muda ya. Muda sekali. Kalau seumuran saya sekarang ya paling 4 tahun lebih tua ya. Nah, Pak Supratman ini adalah guru, wartawan, violinis dan komponis Hindia Belanda. Jadi pemusik, guru, juga wartawan. Dikenal sebagai pencipta lagu kebangsaan Indonesia, sehingga dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Nah, Pak Supratman ini atau Pak W.R. Supratman itu lahir di mana? Tahu? Somongari, Kecamatan Kali Gesing. Oke, rumahnya Kali Gesing. Jadi, yang lain? Ada. Siapa tahu nih Mbak ini? Mbak. Cuma di sini walaupun lahir di Sumongari, W.R. Supratman tidak tinggal di desa tersebut. 3 bulan setelah lahir, orang tuanya membawanya ke Jatinegara. Jadi meskipun lahir di Purworejo, tapi besarnya di Jatinegara. Nah, itu sedikit profil tentang pahlawan nasional. Ini untuk sambil kita membangkitkan rasa nasionalisme kita. Ya. Nah, tentang yang tadi kita bahas tentang W.R. Supratman, dari seorang tokoh itu kita tahu latar belakangnya. Beliau lahir di mana, kemudian tinggal di mana, meninggal lahir kapan, meninggal kapan, kemudian apa saja jasanya. Nah, itu disebut dengan latar belakang. Nah, pada pertemuan kali ini kita juga akan membahas tentang latar belakang, atau lebih tepatnya latar, ya. Nah, ngomong-ngomong tentang latar, kalau kalian mendengar kata latar, kira-kira apa yang terbesit di pikiran kalian? Silakan ketikkan satu kata saja. Atau apa yang bisa mendeskripsikan kata latar? Silakan, coba ketik. Saya beri waktu 15 detik. 1, 2, 3, 4, stop. Satu kata, itu banyak banget katanya. Oke, di sini ada halaman, kemudian ada tempat, ya, tempat, tipe, suasana, latar tempat, waktu, suasana. Ini yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang prinsip menggambar latar. Latar tadi yang kita bahas. Di pertemuan kali ini, yang akan kita bahas adalah kompetensi dasar memahami prinsip dasar menggambar latar, kemudian membuat gambar latar. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan pengertian gambar latar. Yang kedua, menganalisis prinsip gambar latar. Lalu yang ketiga, menyimpulkan macam-macam gambar latar, menentukan prinsip gambar latar, mendesain gambar latar, dan membuat gambar latar. Nah, untuk penilaian hari ini seperti biasa Bapak menggunakan 3 macam penilaian: penilaian praktek, penilaian pengetahuan, dan penilaian sikap atau perilaku. Ya. Nanti untuk sikap saya akan mengamati kalian secara observasi, saya akan lihat keaktifan kalian. Untuk praktek nanti Bapak akan bagikan ke KPD, ya, nanti kalian bisa kerjakan. Kemudian untuk pengetahuan nanti kita di akhir sesi kita mengerjakan ulangan singkat, ya, nanti paling 5 soal isi. Paham sampai sini? Paham. Oke, kita lanjutkan. Nah, masuk ke materi dulu ya, biar kalian punya dasar. Jadi yang mau kita bahas hari ini
ada 6 poin. Yang pertama, pengertian gambar latar. Kedua, prinsip gambar latar. Tiga, macam-macam gambar latar. Keempat, skema. Kemudian kelima, menggambar perspektif. Dan yang keenam, menggambar latar. Nah, ini pengertian gambar latar. Silakan dibaca salah satu, Mas Alif. Gambar latar adalah keterangan mengenai ruang, waktu, background, dan latar tengah video. Oke, terima kasih. Tadi sudah dibacakan oleh Mas Alif. Pengertian definisi latar adalah keterangan mengenai ruang, waktu, serta suasana terjadi peristiwa-peristiwa di dalam suatu karya sastra. Atau definisi latar yang lainnya adalah unsur intrinsik ya, pada karya sastra yang meliputi ruang, waktu, serta suasana yang terjadi pada suatu peristiwa di dalam karya sastra. Jadi definisi dari gambar latar adalah semua yang berhubungan dengan karya sastra, ya, baik itu ruang, waktu maupun suasana. Oke. Nah, dalam penerapannya pada animasi, gambar latar terbagi menjadi tiga. Jadi ada 3 macam gambar latar. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua latar depan, dan yang ketiga latar tengah. Kita lihat contohnya di halaman berikutnya. Kemudian yang terakhir adalah background. Jadi foreground itu adalah objek atau gambar latar yang berada di depan objek utama. Jadi gambar perspektif adalah cara menggambar sesuatu objek real atau imajiner yang titik hilang menitik beratkan pada penglihatan mata atau menurut pandangan mata seorang penggambar. Ada 3 macam gambar perspektif: 1 titik hilang, 2 titik hilang, dan 3 titik hilang. Itu gambar perspektif. Ini tutorial membuat sebuah background. Ini kita skip dulu, nanti kalian pelajari sendiri. Oke. Slide-nya sudah berakhir, terima kasih. Ini kata-kata mari berkarya buat dunia kita lebih berwarna. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada? Oke, kalau belum ada, di pembelajaran kita akan menggunakan metode problem based learning, di mana nanti kalian akan menemukan sebuah masalah atau Bapak akan paparkan sebuah masalah di mana kalian harus pecahkan masalah tersebut. Ya. Di sini Bapak akan memberikan satu masalah. Ini masalahnya. Bagaimana sebuah gambar dapat memberi informasi? Dari gambar yang ada di depan, informasi yang kalian dapatkan apa? Waktunya sore hari. Terus apa? Yang keras. Ada matahari. Terus? Seekor rusa. Oke, dari yang tadi macam-macam gambar latar. Pertama, waktu tadi sore hari. Dari mana kalian tahu kalau itu sore hari? Nah, mataharinya mau tenggelam. Oke. Tugas kalian hari ini adalah memecahkan permasalahan ini dengan menjawab pertanyaannya di LKPD-nya kalian ini. Oke, paham ya? Paham? Ada pertanyaan? Belum? Oke. Kalau belum, ini Bapak akan memberi kalian kesempatan untuk belajar mandiri, ya, menggunakan referensi yang sudah Bapak berikan, bisa dari situs ini atau situs gambar perspektif atau video YouTube yang sudah Bapak berikan atau slide presentasi tadi, silakan, ya. Bapak beri waktu 30 menit cukup? Cukup? Oke, cukup. Bapak beri waktu 30 menit, nanti setelah selesai kita lanjut ke langkah berikutnya. Paham? Oke, silakan boleh dimulai.
sudah 30 menit sudah selesai? Oke, sudah. Kalau sudah, kita masuk ke agenda berikutnya. Di sini Bapak akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok, ya. Kelompoknya beranggotakan 3 anak, ya gampang saja. Nanti sesuai tempat duduk ya. Jumlah 3 anak, nanti silakan per 3-3. Nanti kalian berkelompok. Tugas kelompoknya adalah mengerjakan LKPD berikut ini. Silakan dibuka untuk yang doc-nya. File doc-nya di halaman kedua itu ada LKPD. Nah, di situ sudah ada indikator, kemudian kompetensi dasar, kemudian tujuan pembelajaran, langkah-langkah, alat dan bahannya, lalu tugas kalian, tugas diskusinya. Ini gambarnya belum keluar ya. Jadi di sini ada 3 gambar latar, ya, yang harus kalian analisis bersama ini. Jelaskan macam-macam gambar latar yang kalian temukan pada gambar latar di atas. Macam-macam gambar latar tadi ada waktu, kemudian ada tempat, kemudian ada 2. Nanti dijelaskan di sini. Kemudian di akhir slide nanti kalian jawab permasalahan yang tadi Bapak menyatakan, ya. Materi-materi tentang pengertian gambar latar yang sudah kalian. Kemudian 4, buat sebuah file presentasi hasil diskusi kelompok Anda menggunakan aplikasi Canva dengan lengkap dan menarik berdasarkan jawaban dari hasil diskusi kelompok kalian. 5, presentasikan hasil diskusi kelompok Anda di depan kelas. Jadi kita presentasi semua. Ini rubrik penilaiannya, ya. Bisa kalian baca sendiri di layar monitor kalian, ya. Nanti poin sangat baik itu yang dimana, apa saja yang dinilai. Ini ada rubriknya. LKPD-nya yang dikerjakan adalah yang LKPD yang pertemuan 1 dulu. Pertemuan 2 kita lakukan di pertemuan berikutnya. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada? Oke, kalau belum ada kita lanjutkan untuk langsung mengerjakan LKPD-nya. Setuju? Siap? Masih semangat? Masih. Oke, silakan bisa mulai berdiskusi untuk mengerjakan LKPD-nya, ya. Silakan boleh mulai sekarang.
gambar latar, foreground, kelinci, teratai, air, dan katak. Benar? Benar atau salah? Oke, jawabannya kurang tepat ya. Pertama, yang kurang tepat apa? Kelinci. Kelinci adalah objek utama. Dia tidak termasuk ke dalam gambar latar. Ya. Karena dia adalah karakter. Ya. Kemudian teratai. Nah, teratai mungkin bisa dilengkapi teratai di bagian depan. Nah, misal ini. Nah, air ini bukan termasuk foreground. Kenapa bukan? Karena dia tidak menutupi kelinci. Beda kalau riak air. Nah, itu beda lagi. Riak air di sini kan ada gambar riakan air ya. Nah, itu bisa masuk ke background. Ya, bukan foreground tapi background. Kemudian kata ini adalah objek, ya, karakter. Jadi tidak termasuk gambar latar. Background, pohon besar, pohon beringin. Ya, ini Pak. Kemudian background pepohonan atau hutan. Ini lupa disebutkan ini. Ada langit. Langit ini juga termasuk ya. Langit, kemudian danau ini juga bisa. Danau dan danau dan itu warna apa Pak? Oh ya, pohon Natal. Ya, ini bisa background. Kemudian backgroundnya apa? Pagar sama pohon. Ya. Kalau salju ini tidak bisa dibuat tidak bisa disebut background karena bisa ada di depannya sini ya. Jadi tidak perlu bisa masuk bisa. Kemudian macam-macam gambar latar. Tempat halaman bersatu. Halaman rumah. Kenapa bisa halaman rumah? Karena ada pagernya Pak. Kan ada pagernya. Nah, ini adalah waktunya musim salju. Ya, itu kan juga waktu. Karena ada musim salju, musim gugur, musim hujan, karena kita yang di sini lihat dominannya salju, disebutkan musim salju pasti benar. Tapi kalau disebutkan siang, ya kalau siang. Pagi ya kalau pagi. Nah, kan ambigu, kita nggak bisa tahu pasti. Ini objeknya, bukan termasuk ya. Terus apa lagi? Pohon tak berdaun ini. Ya. Jadi ini bagian gundukan bukit ini adalah midground. Ya. Karena dia bisa menutupi si kelinci. Ya. Kemudian backgroundnya kabut dan kayu-kayu besar. Kemudian tempatnya di mana? Nah, sudah jelas ya. Waktunya? Pagi hari. Tahu dari mana kalau pagi hari? Kabut. Siang hari juga bisa ada kabut. Enggak. Jawabannya kurang tepat. Tepat apa? Sore. Musim gugur. Kan ada daun-daun berjatuhan, ada pohonnya ya. Musim gugur. Oke, kita sudah presentasi, kita juga sudah evaluasi. Selanjutnya Bapak akan menyuruh kalian untuk mengerjakan tes ya, tulis ulangan singkat ini cuma 5 soal. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Akan dibuka tempat duduknya. Silakan buka Google Doc yang info. Kemudian di bagian bawah ini ada di halaman paling bawah ada ulangan. Silakan diklik. Kemudian silakan dikerjakan. Waktunya 15 menit. Sudah terbuka? Silakan mulai dikerjakan mulai dari sekarang.
Oke, waktunya habis, silakan di submit ya, supaya pekerjaannya tersimpan. Oke, sudah selesai, berarti pembelajaran juga sudah selesai ya. Untuk penguatan saja refleksi untuk hari ini. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama apa? Pengertian gambar latar. Yang kedua, prinsip gambar latar. Macam-macam gambar latar. Bagian-bagian dari gambar latar, skema gambar latar, kemudian membuat gambar latar. Tadi prinsip gambar latar ada berapa? Gambar satu, komposisi, yang kedua, proporsi, yang ketiga, seimbangan, yang keempat, ada yang belum paham atau ada yang mau ditanyakan tentang materi hari ini yang belum dipahami? Insya Allah sudah paham. Jadi pembelajaran hari ini sudah selesai, materi juga sudah dikumpulkan ya. Silakan mulai berkemas-kemas, bisa dirapikan mejanya, bisa nantikan komputernya. Hari ini alhamdulillah pembelajaran sudah selesai ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Kemudian ini tadi banyak yang batuk-batuk ya. Silakan menjaga kesehatan, menjaga diri kalian ya. Untuk materi berikutnya atau pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan yang tadi. Kita baru di pertemuan awal ya. Pertemuan berikutnya kita akan membuat sebuah gambar latar ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Silakan untuk ketua kelas dipimpin kita. Siap gerak. Gerak mulai. Gerak selesai. Oke, terima kasih. Silakan bisa pindah ke ruang berikutnya atau ke mapel berikutnya ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.